Iya, Nah, betul. berarti inilah untuk Yesus. Tuhan tidak membiarkan kemudian. Tuhan mengatakan, tidak menyerahkan orang benar. Akulah hidup, akulah benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan fasik. Fasik ini apa? Terkutuk. Terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Amsal 17 nomor 23. Ulangan 27 nomor 25. Fasik ini adalah orang terkutuk. Aku Tuhan tidak membiarkannya dikatakan terkutuk pada saat diadili. Lalu Tuhan mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, doanya dikabulkan. Itu Jadi tak ada di jalan. mana, tadi Bang? Yang mana? Barusan Bang Juma Ibrani 5:7. Yesus Ibrani 5 nomor 7. di Ibrani. Yes. Ibrani ini kan tulisan Paulus. Oke, Yes. berarti Bang Juma membenarkan ini Ibrani. Kan Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, karena kefasikan mereka, karena penolakan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat makar. Tetapi Allah membalas makar mereka itu sendiri. Maka mereka membuat tipuannya makan mereka sendiri. Mereka yang membuat makar. Oke, kalau Bang Juma membenarkan Ibrani, berarti harus juga membenarkan Filipi juga, karena Filipi di Filipi 2:7-8 Tuhan mengosongkan dirinya, mengambil upah seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, inilah yang disebut makar. Kalau itu bantahannya beda. Jadi ya oke, jadi saya juga bingung. Bang Juma menganggap Paulus itu sesat, tapi Bang Juma juga membenarkan Ibrani, sedangkan Ibrani juga tulisan Paulus. Oke. Jadi ini saya bingung, Bang Juma nih menganggap Paulus itu sesat atau benar gitu loh. Al-Quran mengatakan apa tentang itu? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, padahal engkau mengetahui. Ada Paulus menyembah Yesus? Tak ada. Bahkan kemudian kalau Anda membaca kisah para rasul 21, Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di mana tuh? Ada datanya tuh. Ada. Coba. Ada datanya. Iya. Berapa tadi gue bilang? Jangan-jangan saya cuma ngarang bebas tadi. Biar saya lihat juga soalnya. Satu perikop loh itu. Kisah para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Mau saya bacakan? Oke, baik. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi dari luar kota Yerusalem mau masuk nih ceritanya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, nah ini ceritanya udah tiba nih. Semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudaraku Paulus, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, Paulus, bahwa engkau telah mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain
untuk meninggalkan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita, yaitu hukum Taurat. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah hadir di Yerusalem ini, sudah kembali ke Yerusalem. Sebab itu, wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau di luar sana itu tidak benar sama sekali. Oke? Supaya orang mendengarkan, supaya orang tahu kalau kamu dilihat mempersembahkan kemudian pentahiran dirimu dengan persembahan seperti tradisi kita, maka mereka akan tahu segala kabar yang mereka dengar tentang engkau itu sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan, dia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah. Kira-kira kalau orang Yahudi melakukan persembahan, apa persembahannya? Manusia atau hewan? Paulus di sini mempersembahkan apa? Hewan atau manusia? Subhanallah. Ini Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Apa kata imam pada saat itu? Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus kembali memelihara hukum-hukum. Lalu kemudian apa kata orang itu? Bawalah mereka bersama kamu, wahai Paulus. Lakukan pensucian, pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa ternyata segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Lalu apa yang terjadi dengan Paulus? Kalau Paulus ini betul-betul rasul, kalau Paulus ini benar-benar menerima ajarannya yang benar, benar-benar Yesus yang mengajarkan dia, mau dia dikasih satu dunia pun dia tidak akan mau mengikuti perintah itu. Tapi apa yang terjadi? Dia bertaubat, dia mentahirkan diri, dia mempersembahkan korban persembahan seperti yang dipersembahkan oleh adat istiadat Yahudi. Jedar. Ada apa dengan Paulus? Kenapa kau bertobat kembali setelah engkau mengajarkan kekristenan? Kenapa harus kembali ke ajaran Yahudi? Ada apa? Jadi Paulus begitu masuk ke Yerusalem jadi Yahudi lagi dia. Hah? Oke, tunggu dulu ya. Oke, saya tanggapi ya. Ya, silakan. Silakan. Sepengetahuan saya di sini, Paulus bukan berarti dia bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, tapi dia bertobat karena dahulunya dia adalah seorang pendosa ya. Buktinya dia masih menyebarkan Injil, Filipi, Kolose, Tesalonika, Titus, dan Filemon ya. Jadi menurut saya itu dia bukan berarti bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, tapi dia bertobat tentang sebagaimana dahulunya dia adalah seorang pendosa, lalu dia diangkat menjadi rasul, lalu memberitakan Injil ke seluruh bangsa ya. Menurut saya seperti itu sih, bukan berarti dia bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, lalu dia bertobat melayani Tuhan, yaitu Kristus. Gini, Paulus ini mengajarkan dengan matinya Yesus. Galatia 2 Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Dengan matinya Yesus. Itu kata Paulus di dalam Efesus 2. Tapi kenapa kemudian dia masih melakukan ini? Kenapa dia masih melakukan pentahiran, mencukur rambut, mempersembahkan persembahan? Kenapa dia masih melakukan ini?
Kan itu di ayat selanjutnya ada Bang di situ Bang. Ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan di sana? Di 16-nya, dan di situ melalui Kristus dan jadi memang bukan berarti hukum Taurat itu batal, karena apa? Manusia tidak akan kuat menjalani hukum Taurat. Aduh, justru kalau saudara, begitu Paulus ini mencoba untuk bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia dan mentahirkan, mensucikan diri. Coba, mensucikan diri bersama dengan orang-orang ini. Kok Paulus harus mensucikan diri? Hanya gara-gara mereka Paulus membatalkan hukum Taurat? Lalu kemudian dia masuk ke dalam bait Allah, memberitahukan bila mana pensucian akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini apa ini maksudnya? Coba. Lalu apa yang terjadi di data berikutnya? Ketika masa 7 hari itu hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang ke Asia melihat Paulus dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap dia. Padahal tadi Paulus ini sudah bertaubat loh. Sudah bertaubat. Sudah mempersembahkan kurban dan seterusnya, persembahan. Orang-orang Yahudi kemudian apa yang dikatakan? Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang bernama Paulus di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula masuk ke dalam bait suci dan menajiskan tempat ini. Coba. Orang-orang Yahudi pada saat itu berteriak, tolong, orang-orang Israel, hai orang-orang Israel, inilah orang yang di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Padahal tadi Paulusnya sudah bertaubat. Tapi kemudian dia masih diancam, masih diteriaki, bahkan ditangkap, bahkan diseret. Ada apa? Padahal dia sudah bertobat kan? Saking bertentangannya ajaran Paulus dengan ajaran orang Yahudi. Coba. Lalu yang menjadi permasalahan adalah harusnya Paulus ini mati menegakkan iman Kristen. Kenapa dia mati setelah dia bertobat? Kembali ke dalam Yerusalem, kembali ke bait suci lagi dia. Harusnya dia mati dalam keadaan mempertahankan iman Kristennya. Tapi ternyata kagak. Dia hanya melakukan prank terhadap Roma.